adik-adik, kembali lagi di Saat Teduh PLKPA. Kali ini adik-adik akan bersaat teduh bersama Kak Kezia. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami telah menyambut hari yang baru. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah. Kami sudah menyambut hari yang baik. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dan membimbing kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik agar adik-adik dapat mendengarkan dengan baik. Dan sertai Kak Kezia, bimbing Kak Kezia agar Kak Kezia dapat menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-10, ayat 13 sampai 20. Nah, Kak Kezia akan bacakan untuk adik-adik ya. Kejadian 10 ayat 13 sampai 20. Keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum-kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Demikian bacaan kitab kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar sedikit tentang keturunan dari Nabi Nuh. Adik-adik tahu Bapak Nuh nggak yang membangun bahtera besar? Nah, Bapak Nuh ini mempunyai 3 orang anak adik-adik. Ada Sam, Ham, dan Yafet. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Ham, yaitu anak kedua dari Bapak Nuh. Nah, Ham ini memiliki 4 orang anak, yaitu ada Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, itu artinya melalui Ham, Bapak Nuh ini mendapatkan 4 orang cucu. Mereka itu tersebar di bangsa-bangsa, yaitu bangsa Afrika, Arabia, Syria, Palestina, dan Mesopotamia. Melalui Ham juga janji Allah kepada Bapak Nuh ini digenapi, yaitu apa janji Allah? Adalah keturunan Bapak Nuh akan memenuhi bumi. Nah, adik-adik melalui bacaan Alkitab, hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap ciptaan Tuhan itu memiliki tujuan masing-masing di muka bumi. Nah, kita tuh diajarkan supaya kita jangan menjadi anak yang rendah diri, kita tidak boleh rendah diri, kita jangan tidak percaya diri, terus kita juga jangan merasa menjadi anak yang kurang beruntung. Dan kita juga nggak boleh tuh kalau nggak mau menerima kenyataan bahwa dilahirkan dari keluarga sederhana. Kita juga diajarkan supaya kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita terus-terus melihat kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Maka kita akan selalu merasa kecewa, merasa rendah. Kayak gitu. Jadi kita diajarkan untuk melihat kelebihan diri kita sendiri, untuk bersyukur atas diri kita, untuk selalu percaya diri. Gitu adik-adik. Kita juga diajarkan untuk memiliki keyakinan yang kuat
bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Terus kita juga diajarkan bahwa Tuhan itu ingin menjadikan kita manusia yang bisa memberikan kabar baik kepada semua makhluk ciptaannya. Bagaimana ya caranya supaya kita itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa harus mikir yang susah-susah. Gimana caranya kita memberitakan kebaikan Tuhan? Nah, misalnya kalau adik-adik punya gadget, punya handphone, adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan, buat berita ya motivasi bagi yang sedang sedih, memberikan semangat bagi teman-teman yang sedang sedih atau berduka, kayak gitu adik-adik contohnya. Nah, kita tuh diajarkan hari ini bahwa walaupun kita di satu tempat yang berbeda dengan orang lain, tapi kita bisa memberitakan hal-hal baik kepada orang-orang lain, terutama bagi orang-orang yang sedih, bagi orang-orang yang sedang berduka. Itu artinya kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, seperti yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, semoga kita bisa menjadi seperti itu, kita menjadi berkat bagi banyak orang, em, karena Tuhan Yesus itu mengasihi dan menyayangi kita sehingga kita bisa menjadi berkat dan mengasihi orang lain. Oke adik-adik, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita selesaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan saat teduh hari ini. Kami telah belajar untuk menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang mau mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan kiranya Engkau yang selalu membimbing dan menyertai kami, agar kami bisa selalu bersyukur, agar kami bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati semua yang akan kami lakukan Tuhan, bimbing kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan saat teduh. Kak Kezia pamit undur diri ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.